Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita diingatkan akan satu kebenaran yang sangat sederhana tetapi mendalam. Iman kita tidak hanya berdiri di atas janji Allah, tetapi juga atas karya nyatanya. Dalam Injil Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu." Artinya, lihatlah apa yang telah aku lakukan. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, ia menyembuhkan orang sakit. Ia tidak hanya berbicara tentang pengampunan, ia mengampuni orang berdosa. Ia tidak hanya berbicara tentang hidup, ia bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah bukti terbesar bahwa ia sungguh putra Allah. Perbuatannya menjadi dasar iman kita. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang penuh dengan kata-kata. Setiap hari kita mendengar begitu banyak opini, berita, slogan, dan janji. Tetapi seringkali yang menyentuh hati kita bukanlah kata-kata, melainkan tindakan nyata. Orang lebih mudah percaya ketika mereka melihat. Itulah sebabnya dunia saat ini sangat membutuhkan kesaksian hidup yang nyata. Seperti dikatakan oleh Paus 6, manusia zaman sekarang lebih membutuhkan kesaksian daripada argumen. Orang mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka melihat bagaimana kita bersikap di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita? Apakah sebagai orang Kristiani hidup kita mencerminkan kasih, kejujuran, kesabaran, dan pengampunan? Ataukah kita hanya pandai berbicara tentang iman tetapi kurang mewujudkannya dalam tindakan? Saudara-saudari, Yesus terus berkarya sampai hari ini. Ia hadir dalam Ekaristi, memberi kita kekuatan. Ia hadir dalam sakramen tobat, mengampuni dan memulihkan kita. Ia bekerja dalam gerejanya dan ia juga ingin bekerja melalui kita. Mungkin kita kadang merasa kecil dan tidak mampu. Mungkin kita merasa usaha kita untuk berbuat baik sia-sia.
Namun sejarah gereja menunjukkan bahwa justru di saat ada banyak tantangan dan penolakan, rahmat Allah bekerja semakin kuat. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka janganlah kita putus asa. Setiap tindakan kasih sekecil apapun adalah kesaksian. Senyum kepada orang yang sedang sedih, kesabaran terhadap keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kesediaan untuk mengampuni, semua itu adalah karya yang berbicara lebih kuat daripada 1000 kata. Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat agar hidup kita menjadi terang. Bukan terang yang menyilaukan, tetapi terang yang hangat dan menuntun. Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat karya Allah dan akhirnya percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.